Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Pagi ini tanggal 6 Juni 2024. Rudat FM berada di sekitar halte Gelora Bung Karno BRT. Kita akan melihat suasana persiapan jelang laga antara Indonesia versus Irak. Nah, ini suasana di Jalan Sudirman, Jakarta, di sekitar SCBD, Central Business District ya, di Jalan Jenderal Sudirman, dan ini ke arah Gelora Bung Karno. Di arah latar belakang ada SUGBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita ingin lihat sejauh mana persiapan laga Indonesia versus Irak di fase penyisian atau kualifikasi dari grup F jelang Piala Dunia 2026. Ini adalah area masuk pintu 6. Nanti coba kita akan ke sana ya teman-teman untuk melihat persiapan dari sisi tenggara SUGBK. Nah, kira-kira peluang Indonesia bagaimana melawan Irak di sore ini yang akan berlangsung kabarnya pukul 16. Yang semula dijadwalkan pukul 19 bergeser menjadi lebih awal, pukul 16 tanggal 6 Juni 2024. Nah, kita akan melewati JPO ini menuju ke pintu 6 SUGBK. Ini suasana siang sekitar pukul 11 lewat 10 teman-teman. Kita akan lanjut ke arah sebelah utara ya teman-teman, pintu 6, akses menuju SUGBK dari sisi tenggara. Nah, sudah mulai ada tanda-tanda. Nah, sepertinya supply untuk jersey dan selainnya untuk ini ya, pendukung. Kalau dari informasi yang sudah terhimpun ya, bahwa Indonesia sudah memainkan beberapa permainan baik laga kandang maupun laga tandang. Yang sudah berlangsung adalah laga melawan Vietnam baik di kandang maupun tandang, dan laga tandang melawan Irak dan Filipina. Jadi praktis yang tersisa untuk sore ini adalah laga kandang melawan Irak, dan nanti tanggal 11 Juni juga akan berlangsung laga kandang melawan Filipina. Jadi tersisa 2 pertandingan, yaitu melawan Filipina dan melawan Irak. Nah, poin yang diperoleh dari pertandingan yang sudah berlangsung adalah 7. Jadi 2 kali menang dan 1 seri. 2 kali menang adalah melawan Vietnam pada saat laga kandang dan laga tandang teman-teman. Kemudian laga tandang dengan Filipina adalah seri 1-1. Sedangkan melawan Irak kalau tidak salah mengalami kekalahan ya. Jadi 1 kali kalah, 1 seri dan 2 menang. Oke, kita coba lihat sejauh mana persiapannya, dan sudah mulai ada yang jualan jersey dan aksesoris teman-teman. Ini pintu 6 yang mengarah ke SCBD, dan tadi Rudat FM turun dari halte BRT Gelora Bung Karno. Suasana siang di jam 11 lewat 15 menit. Sudah mulai ramai dengan kunjungan. Nah, teman-teman, Rudat FM sudah mengakses pintu masuk 6 menuju ke Plaza Tenggara SUGBK. Sudah terlihat ya di kejauhan ada Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sepertinya sudah mulai banyak, atau persiapannya banyak umbul-umbul, dan beberapa sudah banyak yang berjualan terkait dengan aksesoris ya teman-teman. Nah, terkait dengan venue penyelenggaraan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia versus Irak dan Indonesia versus Filipina, sempat diragukan mengenai kondisi rumputnya pasca pergelaran idol K-pop NCT Dream di GBK yang berlangsung pada tanggal
18 Mei lalu teman-teman. Jadi praktis hanya butuh 2 minggu ya teman-teman, terkait dengan persiapan rumput after penyelenggaraan konser NCT Dream Idol Korea di GBK 2 pekan lalu ya teman-teman. Sudah banyak kendaraan media maksud saya yang berseliweran di area ini. Dalam waktu yang bersamaan juga ternyata ada Indonesia Open 2024 untuk badminton ya. Jadi banyak umbul-umbul atau banner yang sudah digelar di area GBK ini. Kemungkinan kalau Indonesia Open berlangsung di Istora Senayan Jakarta ya, di samping dari pintu masuk sisi tenggara SUGBK. Nah, coba kita lihat, sudah banyak rupanya ya para supporter yang sudah berada di kawasan ini. Area parkir yang mengarah ke pintu 1 Senayan. Ini ke arah parkir timur, ke arah Hotel Sultan ya. Dan ini Plaza Tenggara. Nah, sepertinya sudah banyak tuh teman-teman yang sudah standby. Kabarnya tiket masuk atau HTM dari penyelenggaraan laga Indonesia versus Irak ini naik 2 kali lipat dari harga yang awal ya teman-teman. Pada saat 2023 Indonesia versus Vietnam di GBK. Jadi sudah ada adjustment, sepertinya penyesuaian dari harga tiket ya. Lebih mahal kabarnya ya. Sri. Oke, kita lanjut ke arah sisi ring road dari SUGBK. Jadi di medsos menghangat kembali ya isu lokal dan naturalisasi yang menjadi perdebatan tanpa usai. Masih berlangsung teman-teman, antara pro kontra naturalisasi dan penggunaan sumber daya lokal dalam timnas ya teman-teman, baik pemain maupun juga pelatih. Dalam hal ini ada STY di sana ya. Ada pemain, seperti diketahui bahwa pemain-pemain yang berlaga di timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, porsi dari naturalisasi juga cukup besar ya. Termasuk juga pada saat kemarin AFC 2024 yang menyentuh semifinal ya. Hangat sekali di perdebatan di medsos teman-teman. Sudah diketahui bahwa ada beberapa pemain di AFC 2024 seperti Srui, ada Nathan, kemudian siapa lagi teman-teman? Duda TPM tidak terlalu hafal. Yang pada umumnya merupakan keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Nah, ini teman-teman sudah ada sponsor Aqua dan banner yang berada di kawasan ini. Aku suka kayak gitu, makanya mereka suka. Tadi aja aku bilang. Pukul 16 nanti ya teman-teman, sore hari. Suasana Jakarta di sore hari masih cukup panas teman-teman. Terlebih lagi matahari masih bersinar menyorot ya ke area GBK, terutama tribun timurnya. Jadi praktis sepertinya perlu penyesuaian, terutama timnas dari Irak ya, yang berada di kawasan yang berbeda. Indonesia di daerah tropik, dan mungkin Irak walaupun di sebagian gurun ya kelembabannya agak berbeda ya dengan Indonesia. Nah, di sisi tenggara dari SUGBK pada pukul 11.30 ini teman-teman, sudah mulai terlihat ya warawiri dari supporter atau pendukung timnas. Ada juga entry gate. Nah, penampakan dari beberapa supporter yang sudah hadir di lokasi ini, kita coba kelilingi ya, dari mulai Plaza Timur, Barat barangkali sampai Selatan ya. Penampakan dari SUGBK dan ring road-nya seperti apa. Kalau bisa masuk, kita coba masuk ke area ring road dalam ya. Ini kita berada di ring road luarnya. Jadi biasanya setiap pagi atau sore hari digunakan untuk berolahraga warga Jakarta, baik jogging, jalan santai, yang menjadi kebiasaan warga Jakarta setiap hari ya, tidak hanya sekedar weekend.
Nah, ini suasana UMKM dan dukungan untuk penyelenggaraan. Mungkin macam-macam ya, ada aksesoris, ada juga makanan, minuman. Lipin Mandiri. Gegana dari Polri dan Brimob. Lobi timur nih teman-teman, yang mengakses ke parkir timur Senayan. Parkir timur berada di sebelah kanan. Nah, ini akses dari parkir timur Senayan Jakarta. Ada gerbang E. Nah, ini penampakan dari Plaza atau lobi timur juga dari SUGBK. Suasana siang cukup terik ya. Ada Mandiri ya, yang banner di dalam sepertinya merupakan salah satu sponsor dari penyelenggaraan laga Indonesia versus Irak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Tata tertib Ring Road SUGBK. Vandalisme, membuang sampah, membawa hewan peliharaan, menerbangkan drone, sepeda and skateboard tidak diperbolehkan ya. Alat olahraga, barbel juga, pada struktur bangunan, dan foto-foto melalui DSLR. Sepertinya sudah ada sterilisasi di bagian area dalam ya. Barangkali yang beredar di dalam ada skala termasuk bagian dari panitia ataupun pengamanan. Kalau warga masyarakat masih bisa berkeliling di area ring road bagian luar ya, di sebelah luar seperti saya lakukan saat ini. Nah, Ruda TPM sudah mau mencapai sisi barat dari ring road SUGBK. Nah, ini sisi timur dan arah utara SUGBK, teman-teman. Oh, ada ada ini teman-teman, biawak ya di area penyimpanan grass cover nih teman-teman, untuk event-event yang terjadi atau dilakukan di dalam SUGBK. Disimpan di sini ya teman-teman. Nah, itu ada biawaknya sedang berjalan. Oh, banyak sekali penyimpanan grass cover. Nah, ini yang kemarin dibahas di media terkait dengan kesiapan SUGBK terkait dengan penyelenggaraan. Sebelumnya ada konser NCT Dream pada tanggal 18 Mei 2024 dan berdekatan waktunya dengan penyelenggaraan laga Timnas Indonesia melawan Irak di SUGBK yang kurang lebih selang 2 mingguan ya. Nah, gimana penampakan dari rumputnya? Kita coba nanti lihat di tayangan ya. Di teman-teman yang beruntung bisa melihat langsung di SUGBK, dan teman-teman yang tidak membeli tiket tentu saja bisa melihatnya di televisi. Nah, di Plaza Utara sepertinya para supporter Timnas sudah mulai banyak yang hadir ya di lokasi utara yang mengarah ke TVRI, teman-teman. Nah, di Plaza Utara juga makanan, minuman cukup banyak tersedia nih teman-teman. Nah, di kejauhan ada menara TVRI. Coba kita intip ya sejauh mana persiapan di Plaza Utara dan kehadiran supporter Timnas. Sudah banyak yang tune in di area ini untuk menunggu waktu entry ke lapangan utama atau SUGBK Tribun. Nah, ini teman-teman, Plaza Utara yang menghadap ke arah TVRI. Ini sudah dipersiapkan untuk jalur masuknya, entry line. Kita coba keliling ke arah barat juga ya, sisi barat dan selatan. Pengamanan, ada TNI, ada Polri juga. Coba tanyain. Dengan kendaraan taktisnya, sepeda motor, Brimob.
sudah incas di lapangan. Banyak sekali ya pengamanan. Kemungkinan gate akan dibuka pasca duhur biasanya ya teman-teman ya, karena waktunya juga relatif lebih dekat ke pukul 16. Wah, sudah banyak yang bersiaga. Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemprov DKI Jakarta, kemudian Brimob dan aparat Polri lainnya. Ada juga Satpol PP yang ikut terlibat. Liputan media juga sudah mulai ada TV One di gerbang H. MNC Media, RCTI sudah standby juga. Ini Plaza Barat ya teman-teman, yang mengarah ke Jalan Asia Afrika. Nah, official media sepertinya adalah grup MNC. Ada RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews. Ada juga grupnya Indosiar dan SCTV. Nah, penyiarannya ada di mana? Sepertinya kemungkinan adalah di grup MNC ini ya teman-teman. Coba kita nanti cek. Nah, ini penampakan Ring Road SUGBK teman-teman, di sisi jelang arah selatan ya. Persiapan berada di dalam, terutama untuk UMKM dan supporting ya teman-teman, termasuk juga gelar pasukan untuk keamanan. Nah, ini pintu selatan teman-teman, biasanya untuk VIP ya. Nah, ini entry point-nya sudah bersiap. Sebentar lagi ya kegiatannya. Ini pintu selatan, ada pemasangan security check. Sepertinya untuk ada kemungkinan pejabat yang ikut masuk ke area ini. Nah teman-teman, kita akan berakhir nanti di Tenggara lagi ya, akses menuju ke arah SCBD. Penampakan Ring Road area dalam di sisi selatan mengarah ke Tenggara. Menuju ke area Tenggara dari Ring Road SUGBK sudah mulai banyak supporter dan keamanan ya. Jadi selain entry check di pintu Ring Road luar, juga ada entry check di jelang ke tribun ya teman-teman. Nah seperti ini, zona 2 sudah terlihat persiapan untuk entry check. Nah teman-teman, Ruda TPM sudah berkeliling satu putaran dari Plaza Tenggara menuju kembali ke Plaza Tenggara. Ini hutan GBK, suasananya adem ya. Banyak pohon. Plaza Selatan sudah banyak yang berjaga untuk security check di menjelang tribun ya teman-teman. Jadi Plaza Barat adalah untuk VIP, plaza lainnya di luar Plaza Barat tentu saja adalah untuk pengunjung lainnya ya teman-teman, non VIP. Ini jelang Plaza Tenggara teman-teman, suasana Ring Road SUGBK pada pukul 11.45. Nah, banyak family yang sudah ready di lokasi ini teman-teman. Ya, diharapkan tentu saja suasananya kondusif ya teman-teman. Dan kira-kira siapa yang akan menang, Indonesia atau Irak? Melihat peluangnya tentu saja dari laga sebelumnya dimenangkan oleh Irak, laga tandang ya. Dan ini merupakan laga kandang, semestinya Indonesia memiliki potensi yang lebih baik ya. Apalagi Indonesia diuntungkan dengan selain home juga ada cuaca ya, faktor cuaca. Adaptasi cuaca tentu saja bagi timnas lebih favorable ya, lebih nyaman karena merupakan home. Sedangkan untuk Irak tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri ya, perbedaan kelembaban, perbedaan suhu udara.
Oke teman-teman, berharap Indonesia bisa menang di laga ini. Meskipun mungkin Irak juga bukan lawan yang mudah ya teman-teman. Kita akan kembali ke arah tenggara menuju ke SCBD dan melihat kondisi di sebelah tenggara. Oke, good luck, selamat untuk teman-teman yang memiliki akses masuk ke tribun, memiliki tiket dan bisa nonton langsung di SUGBK, dan teman-teman Roda TPM yang tidak berkesempatan untuk nonton langsung, mudah-mudahan ada tayangan langsungnya ya di televisi. Kita akan lihat bagaimana kinerja timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, dan nanti juga seminggu kemudian akan ada laga dengan Filipina di lokasi yang sama. Sejauh ini poinnya sudah 7, masih di bawah perolehan poin dari Irak ya teman-teman. Nah, Roda sudah kembali lagi di area parkir dari sisi tenggara, teman-teman, yang menghadap ke SCBD, Sudirman Central Business District, Pusat Bisnis Jakarta. Di depan ada Bursa Efek Indonesia BEI. Bagaimana kondisi saham pasar modal Indonesia? Sepertinya masih sejalan dengan pelemahan dari rupiah ya teman-teman melawan dolar. Sudah di atas 16.250 beberapa kali ya tercapai, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup rentan terhadap arus balik modal ya dari luar, terutama dengan naiknya suku bunga Fed, Federal Reserve, yaitu Bank Sentral Amerika teman-teman. Jadi seperti diketahui bahwa ekonomi nasional kita saling terkait juga dengan ekonomi dunia, termasuk di pasar modal dan pasar uang. Jadi ada dua hal yang berpengaruh, yaitu indeks saham dan indeks dari nilai tukar ya teman-teman. Indonesia masih cukup berat perekonomian, baik sektor makro maupun mikronya teman-teman. Di makro kita selalu gonjang-ganjing dengan rupiah dan di pasar saham, dan tentu saja sementara di level mikro, di ekonomi masyarakat secara real juga relatif berantakan di 10 tahun terakhir ini, yang butuh reformasi atau perubahan ya teman-teman. Faktor kepemimpinan juga penting untuk menimbulkan trust atau kepercayaan dari investor, dari masyarakat juga, dari pelaku ekonomi ya teman-teman. Indonesia masih butuh hal-hal yang mendasar, yang radikal teman-teman, terutama dalam pengelolaan ekonomi yang tidak berbasis utang tentu saja ya. Sejauh ini utang Indonesia sudah melampaui 7.000 triliun ya teman-teman. Jadi ini yang membebani ekonomi Indonesia, sementara sektor ini tidak banyak bergerak, meskipun utang kita cukup cepat laju utangnya meningkat ya teman-teman. Jadi ada sepertinya salah fokus Indonesia melihat dari utang yang melesat, namun pertumbuhan ekonomi mentok di 5%. Jadi itulah perubahan kepemimpinan, perubahan visi, perubahan orientasi perlu dilakukan untuk pembenahan ekonomi Indonesia teman-teman. Nah, sudah banyak nih teman-teman rekan-rekan dari Livin Mandiri ini. Livin Mandiri. Ini sepertinya petugas yang akan nanti membantu Livin Mandiri untuk mempromosikan produk ya. Salah satu mobile banking dari Mandiri, dari Perbankan Indonesia. Ada juga bule-bule yang hadir di lokasi teman-teman. Nah, ini suara saat terakhir pukul 12 kurang teman-teman.
pelajar Tenggara dari SUGBK.